50 cm di bawah tanah. Ada 2 cacing tanah 80 cm di bawah tanah di tanah gembur. 3 batang baja mengarah 3 meter di bawah tanah. Uang kertas 50 tael diterbitkan pada dinasti Ming kuno. Liu Yunfeng, bisakah pengait tulang rusuk Anda digali lebih cepat? Jangan pernah berpikir untuk menghabiskan 1 sen pun untuk membeli tinta. Mengerti? Pangeran, itu akan selesai dalam waktu 1 jam. Ah, kamu tahu setiap hari bahwa kamu mengeksploitasi saya dan menyusahkan saya. Aku bahkan tidak diizinkan makan malam. Tunggu sampai saya menghasilkan banyak uang. Saya meminta Anda, Mandor, untuk bekerja untuk saya. Ah, itu rusak. Sepertinya aku telah menggali sesuatu. UPS. Apa yang harus dilakukan? Butuh ember dan kabelnya dipotong. Sebelum penggalian, tukang listrik mengatakan tidak ada kabel bawah tanah di sini. Hei. Bagaimana cara menghubungkan kabel ini jika rusak? Ah. Apa yang terjadi? Tanganku sepertinya bisa merasakan sesuatu di bawah tanah. 50 cm di bawah tanah. Ada 2 cacing tanah 80 cm di bawah tanah di tanah gembur. 3 batang baja mengarah 3 meter di bawah tanah. Uang kertas 50 tael diterbitkan pada dinasti Ming kuno. Tanganku telah bermutasi. Sebenarnya bisa tidak salah lagi menangkap cacing tanah di bawah tanah. Gang Tou juga memiliki uang kertas perak kuno. Apakah ini ilusi? Tidak, ini bukan ilusi. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Ya Tuhan, setelah tanganku mengeras, aku masih bisa mengambil benda dari jauh. Dilihat dari segel pada uang kertas ini. Itu harusnya uang kertas kuno. Saya hanya tidak tahu cara menjualnya. Berapa nilainya? Jika Anda menjual ketiga kepala batang baja ini, saya kira saya bisa menjualnya dengan harga beberapa dolar. Sekarang jam berapa dan kamu masih malas? Sekarang jam berapa dan kamu masih malas? Pekerja akan segera datang untuk memulai pekerjaan konstruksi. Gali untukku dengan cepat. Oh, aku akan pergi. Anda memotong kabelnya untuk saya, Pangeran. Saat itulah tempat ini digali. Tukang listrik mengatakan dia tidak membeli kabel tersebut. Dia juga mengatakan tidak ada apapun di bawah tanah. Berhenti menjelaskan begitu banyak padaku. Cepat berangkat kerja dulu. Gaji hari ini akan dipotong. Hei 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 kamu. Apa yang saya berhenti lakukan? Jangan menyesal berhenti dari Liu Yunfeng. Anda hanyalah pencari nafkah di pedesaan. Tanpa pekerjaan ini, Anda hanya bisa memakan kotoran di luar. Saya memiliki kedua tangan sekarang, mampu memahami segala sesuatu yang berharga. Ekskavator jenis apa yang Anda kendarai? Selain itu, dunia ini sangat besar. Mengandalkan tangan yang bermutasi ini. Apakah Anda masih takut tidak dapat menghasilkan banyak uang? Hei! Selamat tinggal padamu. Wah, kamu punya nyali. Aku yakin kamu akan menangis dan memohon padaku besok. Datang dan lanjutkan ekskavator. Kami mengumpulkan barang antik dalam segala hal di sini. Saya mungkin akan mengambil uang kertas yang saya dapatkan juga. Silakan bertanya tentang harganya. Apa yang disukai adik kecil? Giok, kaligrafi, lukisan dan porselen. Semua barang bagus. Bos, terima cek ini. Uang kertasnya dari dinasti mana? Hei, bos, tunjukkan padaku. Daming General Aviation Insurance menarik 50 tael kupon perak. Itu benar. Adikku, mau dijual berapa harganya? Saya tidak tahu banyak tentang pasar di daerah ini. Bos, bisakah Anda memberitahu saya berapa harga yang pantas? Barang ini tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Nilai koleksinya hanya tersisa sedikit. Menurutku kamu adalah orang sungguhan. Baiklah, aku ambil 15.000. Anda sebenarnya bisa menjualnya seharga 15.000 yuan dengan harga kurang dari uang kertas. Ini setara dengan 3 bulan kerja keras untuk ekskavator saya. Menurut Anda mengapa harganya rendah? Saya melihat hanya ada segel pada uang kertas ini. Masih memiliki beberapa nilai koleksi. Ya, paling banyak yang bisa kuberikan padamu adalah 5.000 lebih. Maksudnya, uang kertas ini bernilai 20.000 yuan, bukan? Jangan lagi. Oke, bagus sekali. Adikku, ini kartu namaku. Anda bisa menjual barang bagus apapun kepada saya di masa depan, selama itu tidak ilegal. Toko saya menerima semuanya. Kalau begitu terima kasih banyak, Bos Mo.
Ya ampun, enak sekali menghitung uang. Saya menghasilkan 20.000 yuan hari ini. Lalu andalkan tanganku. Merasakan sesuatu di bawah tanah. Maka Anda tidak bisa menghasilkan 100.000 sehari, tidak menghasilkan jutaan sehari. Hahaha. Ah. Untungnya saya bangun pagi. Tidak ada seorang pun di taman saat ini. Gunakan tanganmu terlebih dahulu. Rasakan apakah ada sesuatu yang bagus di bawah tanah. Ultraman plastik 30 cm di bawah tanah. 50 cm di bawah tanah. Cangkir teh plastik busuk. 1 meter di bawah tanah. Mobil mainan yang rusak. Mengapa banyak sekali sampah di area bawah tanah ini? Coba di tempat lain. Coba saja di sini. UPS. Apa yang sangat menyakitkan? Apakah ada bayi di sini? Ada 2 Big Chong Tong Bao 5 meter di bawah tanah. Diproduksi pada tahun sarang serangga besar. Oh ternyata ada koin tembaga. Tidak heran cuacanya sangat panas. Mengambil benda dari udara. Koin tembaga dihasilkan oleh sarang serangga besar ini. Sepertinya tidak ada catatan dalam sejarah. Saya juga tidak tahu berapa nilainya. UPS. Saya sangat energik setelah melakukan senam pagi-pagi ini. Ahahaha hei. Hei. Koin tembaga ini terlihat seperti barang antik. Da Chong Tong Bao. Ya. Ya. Kakek, aku minta maaf. Koin tembaga di tanganmu ini adalah milikku. Adik kecil. Bisakah 2 koin tembagamu membuatku buta? Oke, tidak masalah. Ini benar-benar mata uang yang akan memasuki tahun baru. Koin tembaga. Hahaha, kakek itu ahlinya. Hahaha. Saya biasanya paling suka mengoleksi barang antik. Ada juga cukup banyak penelitian tentang aspek ini. Tidak ada catatan mengenai dinasti serangga ini dalam sejarah. Karena dinasti ini hancur hanya dalam waktu 10 tahun berdirinya. Namun, koleksi koin tembaga yang dihasilkan dinasti ini sangat berharga. Adikku, apakah kamu tertarik untuk menjualnya kepadaku? Ini tergantung harga yang kamu berikan padaku, kakek. Saya sangat puas dengan pekerjaan yang Anda belikan untuk saya. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Haha. 5 semburan. Aduh, pangeran. Anda tidak berada di lokasi konstruksi pagi ini. Mengapa kamu memeluk seorang gadis? Hei, kakak ipar, tahukah kamu? Nak. Anda banyak bicara, memfitnah reputasiku. Cepat minta maaf padaku. Saya tidak lagi bekerja di bawah tangan Anda. Kamu berpura-pura menjadi apa? Sekali bos, tetap jadi bos. Apakah kamu tidak mengerti ini? Hah? Bibi, berapa rencanamu untuk membayar koin tembaga ini? 500.000 lembar. Ya, itu 2 koin tembaga, totalnya 1 juta. Tidak buruk, tidak buruk. Benar saja, akan ada hal-hal berharga di bawah tanah yang panas. Benar sekali, 2 koin tembaga, 1 juta. Jika ingin menjual bisa membayar dengan cek tunai. Hei, bukan ini. Bukankah itu hanya koin tembaga, nilainya 1 juta? Berhati-hatilah agar tidak tertipu. Orang ini, kemarin, mereka memberi saya ekskavator di lokasi konstruksi saya. Itu hanya pencari nafkah yang dibangun oleh orang senegaranya. Bagaimana bisa ada koin tembaga bernilai jutaan? Jangan meremehkan orang desa. 3 generasi online. Anda juga anak desa. Oh, aku akan pergi. Kenapa kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik? Bajingan tua, saya dengan hormat menyarankan Anda untuk tidak tertipu. Anda bahkan mendidik saya. Tahukah kamu? Ada banyak sekali koin tembaga untuk kerajinan tangan saat ini. Tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Hei, oke. Ketika aku tidak mengatakan apa-apa. Adik kecil, apakah kamu bersedia menjualnya? Aku laris manis. Ya, 1 juta yuan telah masuk ke kartu bank. Tidak akan pernah ada hal sebaik ini lagi. Silakan datang ke Yiding Manor untuk menemukan saya. Tidak masalah. Istana Yiding. Bukankah di sanalah Taipan Real Estate Jiangcheng tinggal? Mungkinkah orang tua ini adalah... Hei, hahaha, apa yang terjadi? Xiao Feng, lihat kamu punya 1 juta sekarang. Apakah Anda tertarik berinvestasi pada saya? Berinvestasi pada Anda. Ya, berinvestasilah pada ekskavator. Mari kita mengerjakan proyek bersama. Dan lelaki tua yang baru saja pergi. Jika tebakanku benar. Mungkin karena Jiangcheng Real Estate tidak tertarik. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Seperti mimpi.
Saya menghasilkan 1 juta dalam sekejap mata. Tapi uang ini untukku. Ini masih setetes air dalam ember, karena ayah saya butuh uang untuk penyakitnya. Lu Yufang, aku sarankan kamu tidak mengobati penyakit ayahmu. Ini adalah jurang maut. Dan Anda sudah menunggak tagihan rumah sakit selama 3 bulan. Jika Anda tidak membayar biaya operasi di rumah sakit, Anda akan diminta untuk merawatnya sebagai dokter yang merawat. Saya sudah menghasilkan uang. Pergi ke rumah sakit dan bayar sekarang. Ayah, jangan khawatir. Anak saya bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Aku pasti akan menyembuhkanmu jauh-jauh. Anda segera menyisihkan 1 juta itu. Rumah sakit memutuskan untuk melanjutkan perawatan. Tapi saya penasaran bagaimana Anda mendapat 1 juta. Saya ingat bukan Anda yang bekerja dengan ekskavator di lokasi konstruksi? Hahaha, uang yang didapat dari membeli tiket togel itu banyak sekali keberuntungannya. Kepala Zhang ingin menggunakan obat terbaik untuk mengobati penyakit ayah saya. Uang tidak menjadi masalah, saya bisa mendapatkannya. Juga, tolong temukan lebih banyak pengasuh wanita untuk ayah saya. Saya bisa menjaganya dengan baik saat saya tidak di sini. Hei, jangan khawatir, saya akan menghubungi Anda. Terima kasih, Tuan Zhang. Ngomong-ngomong, kudengar ada rumor tentang dewa di luar negeri. Tim medis yang luar biasa. Dia mengatakan dia pernah dalam kondisi vegetatif sebelumnya. Dapatkah Anda melihat apakah Anda dapat pergi ke rumah sakit dan menghubungi saya? Undang tim medis ini untuk mendiagnosis dan merawat ayah saya. Ada tim medis seperti itu. Namun untuk mempekerjakan mereka akan membutuhkan banyak biaya. Anda mungkin tidak dapat mempekerjakan seseorang jika Anda punya uang. Dan orang-orang di rumah sakit kami mungkin tidak memberikan muka kepada Anda. 10 juta. Apakah 10 juta cukup? 10 juta hehe. Tim medis itu. Saat keadaan vegetatif pertama disembuhkan, komisinya saja menelan biaya 100 juta. Kamu tahu ini. Berapa banyak dukungan finansial yang dibutuhkan? 100 juta. Saya sekarang memiliki tangan yang bermutasi, dapat mendeteksi harta karun di bawah tanah. Bisa dikatakan begitu. Sudah memiliki keuntungan yang melekat yaitu menghasilkan banyak uang. Anda seharusnya tidak bisa mendapatkan 100 juta. Ketua Zhang, bisakah Anda membantu saya menghubungi Anda? Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang. Oke, saya akan mencobanya. Saya tidak tahu apakah rumah sakit ini berada di bawah tanah. Apakah ada sesuatu yang berharga? Ya. Wah, dingin sekali. Sepertinya akan ada beberapa hal bagus juga. 3 kantong sampah 50 cm di bawah tanah. 10 tutup botol plastik 2 meter di bawah tanah. Di bawah tempat tidur keledai 10 meter di bawah tanah. Periode penempaan perunggu musim semi dan musim gugur. Berapa nilai peternakan ikan di Chunqiu lebih dari ini? Mengambil benda dari udara. Ah. Pena yang bagus. Sangat tajam sehingga saya harus segera mencari bos sotong. Biarkan dia melihat berapa nilainya. Tidak, aku mengeluarkan semuanya. Niat ini harusnya hilang. Mungkinkah ada sesuatu yang bagus di bawah tanah? Kaca giok. Ratu dinasti Bumble BDS memakai tanaman. Ternyata embun beku keluar dari benda ini. Mengambil benda dari udara. Wah. Mengapa dingin sekali? Itu ada di telapak tangan Anda. Ada juga sedikit kehangatan. Mengalir ke tubuh sepanjang telapak tangan. Rasanya seperti es dan api. Cepat temui Bos Moyun. Oh, adik kecil ada di sini. Sepertinya kita mendapat sesuatu yang bagus lagi. Bos Molah yang memiliki penglihatan bagus. Aku mendapatkan sesuatu yang bagus. Kalau begitu katakan dulu. Saya tidak ingin sesuatu datang dari sumber yang salah. Jangan khawatir. Saya jamin dengan kepala saya sendiri bahwa kami pasti akan menegakkan hukum. Bos Mo, lihatlah. Ini adalah kandang pancing yang dibuat dengan cermat oleh Master Onoko. Ya, jadi air mata. Konon belati ini tidak bisa ditemukan di luar negeri. Di mana kamu mendapatkannya? Leluhur. Adikku, apakah menurutmu aku akan mempercayai apa yang kamu katakan? Ini benar-benar leluhur. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Katakan padaku berapa banyak yang ingin kamu belanjakan. Bos Mo mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu banyak tentang harga barang antik ini. Bisakah Anda memberitahu saya harganya dan melihat apakah cocok? Ketika saya menerima barang Anda, saya harus mendapat untung. Dan ini bukan satu-satunya tangan. Konon Master Onoko pernah memalsukan 7. Jadi saya akan memberi Anda nomor ini, 200.000. Apakah yang ini sangat murah dibandingkan dengan milikku? Lihat,
ini penempaan perunggu. Dan itu masih merupakan produk periode musim semi dan musim gugur. Anda tidak memahami hal ini, bukan? Seni barang antik. Bukan berarti Anda bisa menjualnya lebih mahal jika sudah lebih tua. Itu tergantung pada kelangkaannya. Hype melawan pasar. Sama seperti batu giok. Orang yang menyukainya bisa menawarkan harga setinggi langit. Jika Anda tidak menyukainya, itu tidak ada gunanya. Dan emas. 10 tahun yang lalu, harganya hanya beberapa ratus yuan per gram. Soalnya, sekarang harganya sudah lebih dari 1000 yuan per gram. Hei, oke, Bosmo, Anda tahu cara berbisnis. 200 ribu saja ya. Mau transfer atau tunai? Hei, jangan sabar dulu. Saya punya harta karun lain di sini. Saya ingin meminta Bosmo untuk melihatnya. Adikku, ada beberapa hal baik. Ya. Bagus. Membaca ulasan yang bagus. Sepertinya arus hangat telah memasuki tubuhku. Gelang macam apa ini? Mengapa ini sangat ajaib? Dilihat dari bahan tiap maniknya saja. Itu pasti batu giok kekaisaran. Eksistensi unik di dunia batu giok. Sebuah keajaiban, ya. Sentuh dan tentukan harganya. Ini. Adikku, aku tidak bisa memberimu harga. Mengapa? Giok kekaisaran ini ada di dunia giok. Bukankah banyak orang yang memperjuangkannya? Apakah Anda tidak tertarik dengan hal ini? Bosmo, bukannya aku tidak tertarik. Itu karena gelangmu terlalu mahal. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya dengan sumber keuangan saya sendiri. Jika itu adalah batu giok kekaisaran, saya hampir tidak dapat menanggungnya. Tapi letakkan gelangmu di atasnya. Ada lebih dari selusin batu giok kekaisaran yang terhubung bersama. Kamu perlu tahu. Hanya batu giok kekaisaran yang besar. Anda bisa bertengkar dengan dunia karena harga yang sangat mahal. Jadi bagaimana cara menentukan harga? Saya tidak mampu membayar harganya. Lalu bukankah itu berarti saya tidak bisa menjual ini? Sebenarnya ada cara lain untuk menjualnya. Artinya mengembalikannya ke balai lelang. Jika kamu bisa mempercayaiku, izinkan saya menghubungi rumah lelang untuk Anda. Saya akan memberi Anda komisi kalau begitu. Ya, saya ingin komisi 20%. 20 Anda menagih komisi begitu banyak kepada saya karena gelangmu mahal. Itu hanya bisa dibawa ke rumah lelang terbesar di Jiangcheng. Mereka memiliki kekuatan. Saya dapat menghubungi Anda. Orang kaya yang menyukai batu giok kekaisaran menawarnya. Dan mereka memiliki keanggotaan pribadi. Klien umum. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melelangnya. Jadi, Anda tahu apa yang saya maksud. Tunggu. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Kapan kita akan melelangnya? 3 tahun kemudian. Aku akan menghubungimu kalau begitu. Kalau begitu aku akan membayarmu 200.000 yuan dari tempat pemancingan dulu. Oke. Sebanyak 200.000 yuan diterima dari kartu bank. Terima kasih banyak, Bosmo. Aduh. Ada sesuatu yang menyengatku. Mungkinkah ada harta karun di tanah? Mengapa kaki saya terbentur anak Anda saat dia sedang mengendarai sepeda? Kehilangan uang tidak. Jelas sekali kamu yang tiba-tiba melompat keluar dan menabrakku dan meminta saya untuk membayarnya. Apa yang kamu pikirkan? Kakak ipar, Anda memukul salah satu orang kami. Jika kamu tidak segera membawaku ke rumah sakit, masih ingin menyelinap pergi. Kompensasi dengan cepat. Kenapa tiba-tiba aku merasa? Ini adalah pertarungan yang direncanakan. UPS, Anda melihatnya. Kalau begitu, kami tidak akan berpura-pura lagi. Anda mengerti mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada orang lain? Kami melewati toko barang antik itu sebelumnya. Ketika Anda melihat bos Anda mentransfer 200.000 kepada Anda memberi kami uang ini. Mari kita hapus apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di kursi roda. Serahkan uangnya dengan cepat. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Saya dengar tidak ada uang yang dibayarkan. Haha, kalian merampok di siang bolong ya? Apakah Anda tidak takut ditangkap polisi? Yo. Kami bisa masuk ratusan kali jika polisi menangkap kami. Saya menghitung 3 angka. Serahkan uangnya dengan cepat. Kalau tidak, saya akan menghitungnya sampai 3, 2, dan 1 tiba. Tampaknya jika saya tidak melumpuhkan Anda tidak perlu membayar. Hei. Oh, apa yang baru saja terjadi? Mengapa kakak laki-laki itu tiba-tiba jatuh ke tanah? Ternyata, tanganku tidak hanya bisa melihat harta karun di bawah tanah. Ada kekuatan yang sangat kuat. Lalu apa yang aku takutkan? Hei, saudaraku, kamu baik-baik saja? Hei, jangan bantu aku. Tulang ekorku sedikit sakit. Aku hanya perlu berbaring sebentar. Hahaha, kalian persetan denganku. Kalahkan dia semuanya. Apa yang kamu takutkan? Ada banyak dari kita dan akulah yang menggendongku. Meskipun orang ini memiliki beberapa keterampilan, dia tidak sanggup melawan jumlah kita yang sangat banyak. Atas, berpasangan. Kakak menjawab ya, saudara, ayo pergi bersama. UPS. Hahaha. Selesai Gan, kali ini kita tendang ke plat baja. Orang ini adalah seorang pelatih. Tangan itu lebih keras dari baja. Saya tidak bisa mengalahkannya dan berlari cepat. Oh semuanya, cepat ambil flash mob-nya. Hei, tunggu aku. Hahaha bagaimana?
Apakah Anda masih berani meminta uang, saudaraku? Aku salah. Beri aku kesempatan. Saya akan mengubah cara saya mulai sekarang. Jangan pernah melakukan ini lagi. Saya minta maaf, saya membayar uang. Saya akan memberi Anda semua uang untuk mobil itu. Itu saja. Tolong bersinar, saudara. Rihao adalah orang yang baik. Jika aku menemukan sampah sepertimu lagi, aku tidak bisa membakarmu jika kamu melakukan hal buruk. Ya, dia pergi ke desa untuk mengajar jiwa-jiwa. Hei, keluar dari sini. Lihatlah tanah ini yang membuat telapak tanganku kesemutan. Apa itu? Batu bata 1 meter di bawah tanah. Sampah plastik 5 meter di bawah tanah. 15 meter di bawah tanah, cermin perunggu terbuat dari jas. Wah, ternyata itu pedang. Pantas saja telapak tanganku terasa perih tadi. Ambil sesuatu dari udara dan bawakan padaku. Kamu. Potong tanah seperti lumpur. Murah sekali, itu masih pedang perunggu. Mungkin akan bernilai banyak uang jika dijual. Tapi jika saya membelinya lagi untuk Bos Moyun, ia menduga hadiah pertunangan tidak cukup untuk menerimanya. Ayo pergi ke pasar barang antik dan melihat-lihat. Hei! Anak muda, saya melihat Anda sedang memegang sesuatu. Apakah Anda memiliki harta karun yang ingin Anda jual? Saya punya pedang di sini. Apakah Anda menerima yang perunggu? Maka Anda harus menunjukkan sesuatu. Biarkan saja aku mempunyai mata yang panjang. Ya. Pedangmu tidak berharga. Paling banyak 200 yuan. 200 yuan, apakah kamu bercanda? Saya menerimanya dengan tulus. Jika Anda tidak puas, saya akan menambahkan 100 lagi untuk Anda. Pedang perunggu di tangan orang ini asli. Tapi dia sendiri terlihat aneh. Belum pernah melihatnya di pasar barang antik. Itu harusnya telur mentah. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan harga terendah. Beli pedang di tanganmu. Apakah bos ini menindas saya karena tidak tahu apa-apa? Untungnya, saya bisa merasakan barang antik ini dengan tangan saya sebelumnya. Itu perunggu. Diproduksi pada dinasti Youo Barat. Saudaraku, menurutku kamu benar-benar ingin menjualnya. Dan barangmu hanyalah tiruan. Jadilah itu. Saya akan menambahkan sejumlah uang kepada Anda dan menjualnya kepada saya seharga 500 yuan. Bersenandung. Pedang perunggu berharga 500 yuan. Beraninya kamu menurunkan harga? Jika Anda menjualnya kepada saya akan memberi Anda 20 miliar 2 juta. Apa yang kamu pikirkan? Untuk 2000 yuan, ini palsu. Alangkah baiknya kalau bisa dijual seharga 2000. Pedang perunggu bagus dari Lau Liu dapat menghasilkan 2000 heksagram. Anda tidak takut dengan guntur dan kilat. Apakah tidak banyak orang di seluruh jalan antik yang telah ditipu oleh Anda? Pedang ini bagus. Lagi pula harganya 20 atau 30 ribu. Anak muda, saya akan membayar 30 ribu yuan. Anda menjualnya kepada saya. Jangan menjual kepada mereka. Mereka mengenal satu sama lain secara pribadi. Apakah Anda termasuk orang yang masih tahu cara bermain, bernyanyi dan menyelaraskan? Saya tidak akan menjualnya lagi. Oh tidak, adik kecil. Apakah kita masih bisa mendiskusikan harganya? Kalian bertiga hanya mencoba menipu orang. Adik laki-laki tidak tahu bagaimana melakukannya. Hahaha, Tuan Chen. Nasib adik kecil. Kita bertemu lagi. Pedang perunggumu. Mereka terus menurunkan harga. Izinkan saya memberi Anda harga sebenarnya. 5 juta itu banyak. Meskipun aku tahu nilai pedang perunggu ini, tapi saya tidak pernah menyangka akan setinggi ini. Saya melihat pedang perunggu bernilai 5 juta ini dari jauh. Itu asli, jadi apakah Anda bersedia menjualnya? Saya bersedia menjual. Oke, kalau begitu saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Sebanyak 5 juta yuan akan diberikan ke kartu bank. Juga, adik kecil, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali di taman? Jika Anda memiliki barang bagus, silakan hubungi saya langsung. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Semua yang dijual di warung ini palsu. Dan ketika mengoleksi sesuatu, saya hanya menganggapnya sebagai pemborosan uang. Saya lupa. Saya juga ingin bertanya dari mana Anda mendapatkan pedang ini. Saya bilang saya punya kemampuan khusus untuk mengidentifikasi harta karun. Andalkan tanganku. Dapat secara akurat menangkap di mana harta karun itu berada. Kemudian gali dengan akurat. Saya tidak tahu apakah saya percaya mobil itu atau tidak. Hahaha. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, lalu aku akan mengambil apapun yang kamu dapatkan. Hahaha, pergi. Hei, adik, apa hubunganmu dengan Tuan Chen? Sepertinya dia sangat menghargaimu. Hei, tidak ada komentar. Jadi apa, saudaraku, kami baru saja tidak menghormatimu? Anda harus memaafkan kami. Oke, maafkan, saudaraku. Mari kita makan bersama. Hei, jangan makan. Apakah kamu sudah selesai? Siapa yang menarikku kembali? Kepada siapa aku cemas? Ini.
Aduh. Hei. Merah. Ah. Tidak, ini bukan ilusi. Ada hal-hal baik di bawah tanah. 1 meter di bawah tanah. Kantong mie instan 2 meter di bawah permukaan kulit melon, buah dan sayur. Tabung cahaya terbengkalai 5 meter di bawah tanah. Limbah baterai 10 meter di bawah tanah. Gambar teratai berdarah 50 meter di bawah tanah. Ada kulit buah dan sayuran di bawah tanah. Dan membuang sampah baterai. Tapi gambar teratai berdarah ini. Itu seharusnya menjadi lenganku sekarang. Alasan dari lingkaran cahaya berdarah itu. Hei, saudara, hei, saudara, kami baru saja menarikmu. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ada kulit pisang di bawah kaki Anda di depan Anda. Kamu tidak terjatuh, kan? Tubuhku bukan botol. Kok pecah kalau terjatuh? Ini siang hari bolong dan ada banyak orang di sekitar sini. Aku akan mengeluarkanmu lagi malam ini. Hilang. Orang-orang di pasar barang anti pulang kerja sangat larut malam. Ini sudah dini hari. Mengambil benda dari udara. Tolong, tolong. Suara apa ini? Mungkinkah ada hantu di gambar teratai ini? Atau haruskah saya katakan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah seorang penggoda? Itu tersegel dalam lukisan ini. Pantas saja tanganku menyentuh tanah di siang hari. Fenomena aneh dengan lingkaran cahaya berdarah. Tolong, tolong, itu tidak benar. Suara ini tidak berasal dari lukisan. Ah. Ah. Ternyata mereka diculik. Bukan itu yang diteriakkan oleh wanita dalam lukisan itu. Membuatku takut setengah mati. Lepaskan wanita itu. Ah. Sebenarnya ada orang di sana pada tengah malam. Wah, berhentilah ikut campur dalam urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu masuk dengan pisau putih dan pisau merah keluar. Biarkan dia pergi dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu benar-benar tahu cara berpura-pura. Saudaraku, izinkan saya memutilasi dia dan menculiknya berkeping-keping. Ah. Dia seorang pelatih. Lari cepat, saudara-saudara. Dia berlari cukup cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku akan baik-baik saja. Lalu kamu bisa pulang. Ah. Gelap sekali. Anda menyelamatkan saya dan tidak mengirim saya pulang. Saya tidak punya waktu. Saya ingin menjual gambar ini demi uang. Anda menyukai barang antik. Baiklah. Ini adalah gambar teratai berdarah. Tahukah Anda gambar teratai ini? Ya, saya pernah mendengarnya. Menurut legenda, lukisan ini dilukis oleh permaisuri dinasti Yamai Agung, Vashiki. Gambarlah dirimu sendiri. Lalu mengapa mewarnainya dengan darah? Karena ratu tidak lagi disukai. Diasingkan ke istana yang dingin. Di dunianya, semuanya berubah menjadi darah. Jadi saya sudah lama melihat lukisan ini. Akan timbul rasa depresi yang mendalam. Ayo lakukan ini. Saya membeli lukisan ini. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih karena telah menyelamatkanku. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayarnya meski kata-kata ini sudah kuno? Tapi, gaya pernyataan ini tidak enak untuk ditonton. Ada perasaan bahwa semakin sering Anda melihatnya, semakin tidak nyaman jadinya. Jadi harganya tidak boleh terlalu mahal. Tapi kamu menyelamatkanku. Bisakah saya memberi Anda 1 juta? Ayo transfer uangnya. Orang ini dengan mudahnya menjual kata-kata itu kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana cara menaikkan harga. Meski kata-kata ini terkesan menyedihkan dan tidak nyaman. Tapi nilainya setidaknya 2 hingga 3 juta. Saya baru saja menurunkan harganya sebesar 1 juta. Jika dia ingin menaikkan harga, saya pasti akan memberikannya. Mungkinkah dia mencuri kata-kata ini? Saudaraku, kamu sangat ingin menekan panggilan itu ke tanganmu. Itu tidak bisa dicuri, kan? Apa yang dicuri? Saya menggali ini dari tanah. Menggali di bawah tanah. Kalau begitu kamu bukan perampok makam, kan? Perampokan makam. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Perampokan kuburan adalah ilegal. Pernahkah Anda mendengar tentang penggali harta karun profesional? Oh, aku pernah mendengarnya. Sebenarnya ada penerus pekerjaan ini. Kalau begitu mari kita lakukan kesepakatan untuk 1 juta.
Sebanyak 1 juta yuan telah diterima dari kartu bank. Oke, kesepakatannya sudah selesai dan aku pergi. Ah, kamu menyelamatkanku jika aku membelimu. Apakah kamu tidak mengirim orang pulang? Apakah kamu takut aku akan diculik lagi? Orang-orang jahat seharusnya sudah dikalahkan semua. Akankah seseorang menculikmu lagi untuk sementara waktu? Saya melihat Anda cukup kaya. Seharusnya bar gadis kaya. Ajaklah beberapa pengawal bersamamu saat kamu keluar mulai sekarang. Apakah masih ada pria jelek seperti itu saat ini? Menyelamatkan orang tetapi tidak mengirim mereka pulang dengan selamat. Siapa itu? Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengontrol kaki saya dengan tangan? Terus bergerak maju mundur. Pria bau yang tidak mengerti gayanya. Bahkan jika kamu kembali untuk menghiburku, aku tetap marah. Tapi kamu belum menjadi pria straight. Bawa aku pulang. Hei. Ternyata kamu tidak kembali untuk mengantarku pulang. Masih menggodaku. Pria kecil ini sangat membosankan. Akhirnya berhenti. Tanganku memimpin kakiku dan aku berjalan mundur. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan pergi ke kuburan massal ini. Semua yang terkubur adalah jiwa yang tidak memiliki pemilik. Mengapa kamu membawaku ke sini? Rayap kelabang 2 meter di bawah tanah. Lembah putih 5 meter di bawah tanah. Sebuah gua 70 meter di bawah tanah. Fosil dinosaurus 100 meter di bawah tanah. Yulong. Panjang badan 60 cm. Salah satu dinosaurus terkecil yang diketahui mencuri nitrogen. Pantas saja tanganku terus bergerak. Kendalikan kakiku. Ternyata ditemukan fosil mini daun. Ini adalah harta karun yang langka. Hidup di akhir periode bayi. Panjang badan 60 cm. Salah satu dinosaurus pemotong telur terkecil yang diketahui. Dinosaurus karnivora. Tidak buruk, tidak buruk. Tanganku sangat mumpuni. Dia sebenarnya tahu bahwa dia akan mengajakku berburu harta karun secara otomatis. Biro udara. Struktur lengkap. Tulangnya juga tetap utuh. Ingat Museum Jiangcheng. Tampaknya tidak ada fosil dinosaurus yang bisa dilawan. Menunggu museum berfungsi besok. Jual saja ini kepada mereka. Apa yang bisa dibawa pria ini? Ya Tuhan, apa yang kamu bawa? Sekilas, ini terlihat seperti batu fantasi dinosaurus. Sepertinya dinosaurus. Tapi saya tidak tahu apakah itu fosil atau bukan. Itu mungkin. Itu adalah model yang terbuat dari bingkai kayu. Sangat banyak. Tidak sepanjang kakiku. Halo adik perempuan, ini bukan model. Tapi bulu mini sungguhan. Fosil dinosaurus beludru. Permisi, hubungi penanggung jawabmu ke sini. Oke. Maksudmu memberi kami benda ini? Saya akan segera menemui kurator kapal induk. Tidak, aku juga tidak bilang akan memberikannya. Kurator. Dialah yang mengatakan ingin mendapatkan fosil dinosaurus ini. Berikan ke museum kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pemuda yang mengirimi saya fosil dinosaurus. Terima kasih juga atas dukungan Anda terhadap Museum Jiangcheng kami. Kontribusi yang luar biasa. Itu adalah fosil dinosaurus sungguhan. Dan berdasarkan pengalaman saya, dinosaurus terkecil yang diketahui di dunia. Naga bulu mini. Itu bisa dianggap sebagai harta karun balai kota kita. Segera hubungi reporter untuk mengadakan konferensi pers. Promosikan pemuda ini dengan baik. Semangat tak kenal takut ini. Fosil dinosaurus yang lengkap, anak muda. Bagaimana kamu mendapatkannya? Apakah nyaman untuk memberitahu Anda? Hei, apa itu? Jangan bersemangat dulu. Bagaimana dengan saya? Aku juga tidak bilang aku ingin memberikannya. Saya harus membayar biaya. Tentu saja saya butuh uang. Berani minta uang ke museum. Orang ini luar biasa. Sungguh pria muda. Kami adalah museum. Merupakan organisasi nirlaba. Tidak pantas bagi Anda meminta uang kepada kami, bukan? Lihatlah koleksi museum kami. Manakah yang tidak diutus oleh rakyat jelata sendiri? Tapi Anda berani meminta uang. Bukankah itu terlalu tidak egois? Benda ini milikku. Jika saya mengeluarkannya, saya pasti akan menukarnya dengan uang. Dan aku harus menghidupi keluargaku. Saya ingin makan. Lagi pula, saya bukan orang yang super kaya, bukan? Apa yang Anda katakan masuk akal. Itu artinya saudara, izinkan saya memberi Anda beberapa. Saya akan mengajukan hadiah 1.000 yuan untuk Anda. Kurator, ini fosil sungguhan. Dan Anda baru saja mengatakan itu. Hal ini diketahui dunia. Fosil mini daun terkecil. Itu juga harus dianggap sebagai harta karun balai kota. Mengapa Anda berani memberi saya 1.000 yuan saja? Hei, seperti ini. Saya akan memberi Anda spanduk lain. Ini merupakan pujian atas semangat donasi Anda. Hai kurator.
Saya akan membawa fosil dinosaurus ini ke sini. Saya hanya tahu bahwa museum kami tidak memiliki hal seperti itu. Tapi harus ada imbalannya juga. Apa yang Anda berikan kepada saya terlalu sedikit. Bagaimana seseorang bisa meminta uang dari museum? Anda menyumbangkan ini kepada kami. Kalau begitu, kami akan mengambilkan potret untukmu, meja dan gantung di dinding. Pengunjung dapat melihatnya ketika mereka datang. Biarkan pengunjung menyadari kehebatan Anda. Apa gunanya itu? Bisakah itu dimakan sebagai makanan? Sungguh pria yang jatuh cinta pada uang. Kurator, kami tidak menginginkan fosil dinosaurus ini lagi. Tidak perlu, oke? Lalu aku akan membawanya ke pelelangan. Saya yakin akan ada banyak orang kaya yang bersaing untuk mendapatkannya. Aku pergi. Diskusikan lagi. Diskusikan lagi. Bagaimana lagi Anda ingin mendiskusikannya? Anda berhasil menemukan fosil dinosaurus ini. Seberapa pentingkah itu bagi museum kita? Menurut Anda berapa harganya? $500 juta bukanlah jumlah yang terlalu banyak untuk diberikan. Itu saja, ya. Dengan otoritas tertinggi saya akan mengajukan 100.000 yuan untuk Anda sebagai titipan atas kerja sama kita. Kemudian Anda meninggalkan fosil dinosaurus. Saya mendirikan area pameran dinosaurus khusus di museum. Dengan harga tiket. Keuntungan diperoleh. Bagaimana kalau 50-50? Ini adalah ide yang bagus. Katakan lagi. Tidak semua museum memiliki koleksi. Semuanya gratis untuk dikunjungi. Ada juga item berbayar. Kalau begitu sudah beres, hehehe. Tapi, hei, 73 poin. Aku 7 tahun, kamu 3 tahun. Hahaha bagus. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Anda adalah pembicara bisnis terbaik yang pernah saya temui. Saya akan segera memberikan kompensasi kepada Anda. Hahaha. Tolong. Semua orang membicarakan lokasi museum. Ia memperhatikan metafisika Feng Shui. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mari kita coba dulu untuk melihat apakah ada harta karun di bawah tanah. Pipa drainase 1 meter di bawah tanah. Pilar beton 3 meter di bawah tanah. Tanah 20 meter di bawah tanah. Sebuah ruang rahasia 50 meter di bawah tanah. Ada peti harta karun di ruang rahasia. Peti harta karun terkunci di ruang rahasia. Menarik sekali mengajakmu keluar malam ini. Akhirnya tidak ada seorang pun di tengah malam. Saya bisa merasa nyaman. Aku mengeluarkan peti harta karun ini dari dalam tanah. Hei! Apa yang sedang kamu lakukan? Jongkok di depan museum kami di tengah malam. Saya tidak ingin melakukan apapun. Tiba-tiba saja aku sakit perut. Jongkok saja di sini sebentar. Jika dihitung ribuan hal, hanya sedikit yang sama. Ada penjaga keamanan di pintu masuk museum. Perutku sedikit sakit. Jika perutmu sakit, kamu tidak bisa berada di sini. Ada toilet umum 200 meter di depannya. Terima kasih kawan, saya akan segera pergi. Petugas keamanan ini telah berkeliaran di sini. Aku juga tidak bisa pergi ke sana lagi. Dengan inspeksi visual, saya memiliki jarak ini. Jaraknya hanya 50 meter dari pintu masuk museum. Tidak tahu tanganku yang bermutasi. Bisakah kamu merasakan peti harta karun di ruang rahasia? Cobalah. Anda harus bisa merasakannya. Itu pasti mungkin. Rasakan saja. Saya bisa mengambil kotak harta karun itu melalui udara. Ya, ya. Mencakup tepat 50 meter. Bisakah kamu mengeluarkan peti harta karun itu dari dalam tanah? Mengambil benda dari udara. Akhirnya selesai. Lihatlah ke dalam dirimu. Apa sebenarnya yang dikemasnya? Hei, kenapa kamu lagi? Apakah kamu tidak pergi ke toilet? Maaf, penjaga keamanan. Aku hanya ingin pergi ke toilet umum. Tapi aku benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Saya akan menyelesaikannya di sini. Bagaimana orang sebesar itu bisa memiliki kualitas seperti itu? Cepat, jalan, jalan, sekarang, sekarang, sekarang. UPS. Buka kemasan peti harta karun di rumah Anda sendiri. Tidak ada yang akan muncul, kan? Lihat apa yang kamu kenakan, sayang. Saya. Ada terlalu banyak hal di sini. Itu bagus. Itu semua emas batangan. Total ada 20 batangan emas.
Sebuah emas batangan beratnya 500 gram. Berdasarkan harga emas saat ini 1.000 yuan per gram. Itu 10 juta. Tidak buruk, tidak buruk. Penghasilan saya hari ini benar-benar di luar imajinasi. Tapi siapa itu? Sembunyikan kotak emas batangan ini di ruang rahasia itu? Siapa yang menggali ruang rahasia itu? Itu juga sengaja digali di bawah tanah di pintu masuk museum. Saya tidak dapat memahaminya. Lupakan saja, tidak peduli siapa miliknya. Lagi pula aku tidak menulis namaku. Itu ada di tanganku sekarang. Lalu dia milikku. Tidurlah dan lanjutkan menggali harta karun besok. Rasanya enak sekali setelah tanganku disetrum. Sebenarnya berevolusi. Entah itu menyentuh pepohonan, atau tiang telepon dan dinding, dan apapun. Asalkan bisa disambungkan ke tanah, saya bisa merasakannya dengan jelas. Apa yang terkubur di bawah tanah? Induksi super. Kabel listrik di dinding beton. Sekrup di dinding. Kotak distribusi untuk ruang sumur listrik. Cincin giok turmalin jauh di bawah tangga. Cincin giok yang dikenakan Kaisar Da Kunshan. Simbol kekuasaan kekaisaran. Saya tidak menyangka kedalamannya 100 meter di bawah tangga. Sebenarnya ada jari manis giok yang dikenakan oleh seorang kaisar kuno yang dimakamkan di sana. Penemuan yang tidak terduga. Mengambil benda dari udara. Saya akan menjual cincin ini kepada Tuan Chen besok. Lihat berapa nilainya. Oh, tidur, tidur. Ah, alamat yang ditinggalkan Tuan Chen untukku sebelumnya. Seharusnya ini saja. Halo, saya di sini untuk mengunjungi Tuan Chen. Apakah Anda punya janji? Oh, bukankah ini Ling Yunfeng? Kamu. Teman sekelas SMA dan Ergo. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Orang ini dulunya adalah seorang gangster. Saya ingat dia bahkan memukuli saya saat itu. Tapi sekarang setelah aku dewasa, semuanya hanya sekedar berlalu begitu saja. Saya tidak peduli lagi. Apa artinya menjadi penjaga keamanan? Tahukah kamu bahwa ini adalah istana? Mereka yang tinggal di sini kaya atau mahal. Meskipun aku bekerja sebagai penjaga keamanan di sini, itu juga penjaga keamanan yang unggul. 10.000 yuan sebulan. Itu kamu. Kudengar kamu bahkan tidak masuk perguruan tinggi, kan? Lalu pergi ke lokasi konstruksi untuk menggerakkan ekskavator, bukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa Anda mencari pekerjaan kebersihan? Saya tidak sedang mencari pekerjaan. Saya ada hubungannya dengan Tuan Chen. Mengapa Anda mencari Tuan Chen? Apakah Anda mengenali saya? Tahukah kamu, tidak ada 100 orang yang datang menemui Tuan Chen setiap hari untuk mengidentifikasi diri mereka. Ada 80 di antaranya juga. Anda sebaiknya tetap di tempat yang sejuk. Saya di sini juga bukan untuk mengenali kerabat saya. Saya baru saja datang menemui Tuan Chen untuk menjual barang antik. Ini adalah cincin giok. Tuan Chen memberitahu saya sebelumnya bahwa dia menyukai barang antik. Jika Anda ingin saya memiliki sesuatu yang baik, ambil saja dan jual padanya. Potong. Guru kami Chen menyukai barang antik. Tapi dia tidak bodoh. Masih bisakah kamu mengenalnya? Kamu berpura-pura menjadi apa? Siapa yang Anda coba bodohi dengan produk palsu? Dia Ergo. Anda merusak cincin giok ini. Kamu sudah mati. Aku sudah mati. Apakah Anda tidak mengemudikan ekskavator dengan benar di lokasi konstruksi? Datanglah ke bisnis ini untuk menipu saya agar membobol surat masuk Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda memasuki bisnis ini untuk menipu orang lain. Jadi keluarlah sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Saya akan berbicara baik-baik dengan Anda. Jangan biarkan aku melihat Tuan Chen. Mengapa kamu masih memarahi dan mengusir orang? Mengapa Anda tidak puas? Kamu mati rasa? Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memukul kepalamu dengan tongkatku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Chen, apakah Anda akan memukul seseorang dengan tongkat ayun? Chen tua, inilah yang terjadi. Orang ini bilang kamu kenal dia. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menjual kunci cincin yang rusak kepada Anda. Tapi aku kenal orang ini. Namanya Lin Yunfeng. Dia adalah orang yang mengendarai ekskavator di lokasi konstruksi. Bagaimana dia bisa mengenalmu seperti ini? Di manakah toko besar yang mulia itu? Dan kertasnya pasti palsu. Aku bersiap untuk mengusirnya. Simpan itu. Mencemari udara segar rumah kami. Ayolah Tuan Chen Chen, ini Tuan Lin. Dia hanya mengenalku. Beraninya kamu berteriak dan menahanku? Telah dirusak olehku. Ini adalah hal yang nyata. Itu adalah cincin giok yang dikenakan oleh Kaisar Da Kunshan. Cincin melambangkan kekuasaan kekaisaran. Sebenarnya rusak seperti ini. Apa yang sebenarnya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang baru saja saya lakukan? Tuan Chen, saya buta.
Saya tidak tahu hal ini. Saya pikir Ling Yunfeng membodohi orang dengan yang palsu. Tolong maafkan saya. Maaf. Hei, apakah kata maaf cukup untuk memperbaiki kerusakan? Tahukah Anda berapa nilai banzi ini? Aku bahkan tidak mampu membayar untuk membunuhmu. Apa yang harus saya lakukan? Aku juga tidak sengaja. Saudara Feng Feng, saya salah dan saya minta maaf kepada Anda. Tolong maafkan saya. Kemudian Anda mendapatkan cincin serupa. Biarkan Tuan Chen menjadi populer. Apakah kamu sakit jiwa? Di mana aku bisa membelikanmu yang kedua? Pergi dan berhenti memeluk pahaku. Lalu aku mati, orang lain akan datang. Potong ini dan ergo menjadi beberapa bagian untukku dan berikan kepada anjing. Ah tidak. Tidak. Saudara Feng, tolong selamatkan saya. Aku memecahkan cincin giok itu. Tapi sepertinya dia tidak akan mati. Tolong berikan pada Chen Laoqi. Saya ingin hidup beberapa tahun lagi. Saya tidak ingin mati muda. Chen Lang, beri aku wajah. Meskipun dia menghancurkan kertas itu. Namun dosa tidak membawa kematian. Sejak kamu berbicara. Lalu ampuni dia. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan tinggal di Jiangcheng. Jangan biarkan aku melihatmu lagi setelah kamu pergi ke bulan. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan menenggelamkan mayat Anda ke dasar bumi. Ya, terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Saudara Feng. Cepat keluar dari sini. Ini Tuan Chen, jadi saya pamit dulu. Jari giok pemakan juga patah. Jangan. Meski cincin giok ini rusak, tapi saya juga menerimanya. Lagi pula itu barang antik. Namun, itu harus didiskon besar-besaran sesuai dengan nilai aslinya. Hanya 3 juta. Kunci pas ini sudah rusak. Bagaimana saya masih bisa makan dengan uang sebanyak itu? Hahaha. Tentu saja. Hal-hal langka lebih berharga. Ini adalah dinasti Dakun. Cincin giok kaisar saat dia naik tahta. Tidak ada catatan dalam sejarah. Tapi aku tahu cincin giok ini. Itu dibangun dengan upaya seluruh negeri. Jadi itu sangat berharga. Jika tidak rusak, itu sepadan. Bernilai puluhan juta. Ya. Sebanyak 3 juta yuan diterima dari kartu bank. Uang itu ditransfer kepada Anda. Sekarang sudah tengah hari. Mari kita makan santai di sini seperti ini. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada cucu perempuan baptisku. Mari kita tinggalkan itu di lain hari. Saya masih ingin menghasilkan uang. Sangat sibuk. Jika Anda memiliki sesuatu yang bagus, ingatlah untuk menjualnya kepada saya. Lantai-lantai itu di Jiangcheng. Saya menyentuhnya langsung dengan tangan saya. Semua harta yang bisa dirasakan telah habis. Tapi hanya Park Lake. Saya tidak pernah merasakan apakah ada harta karun. Rasakan tanganku. Itu adalah mutiara malam. Menurut legenda, mutiara malam ini hanya terlihat di TV. Itu adalah harta karun yang bisa bersinar dengan sendirinya. Saya mendengar bahwa pemisahan antara guru dan siswa dapat dipertahankan. Aku harus mendapatkan mutiara malam ini. Mengambil benda dari udara. Hei, Tuan Chen, maaf mengganggu Anda selarut ini. Jangan repot-repot. Saya kebetulan sedang makan malam dengan cucu perempuan baptis saya. Ada apa dengan teleponmu sekarang? Itu saja. Saya punya mutiara malam di sini. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Mutiara malam yang luar biasa. Ini adalah hal yang baik. Saya pasti tertarik. Kalau begitu aku akan pergi mencarimu sekarang. Hahaha, ayo. Ayo makan bersama. Mari kita bicara tentang harga mutiara malam ini. Hei, Chen Lang, aku tidak akan makan lagi. Saya akan mengembalikannya. Persetan dengan kakek dia. Dialah yang saya katakan sebelumnya. Pria kecil berjerawat elm yang menyelamatkanku. Suatu kebetulan. Ternyata kamu putri baptis Tuan Chen ya? Bukan? Saya tidak pernah mengira Anda mengenal ayah baptis saya. Dia baru saja berkata, ingin memperkenalkan saya kepada seorang pria kecil, jadi itu kamu. Sepertinya ini adalah takdir. Jadilah itu. Tak perlu lagi kita membahas harga mutiara malam ini. Saya akan mentransfer 10 juta kepada Anda sekarang hahaha. Sebanyak 10 juta yuan diterima dari kartu bank. Hahaha oke. Uang itu ditransfer kepada Anda. Aku akan menerima mutiara malam ini. Kemudian Anda duduk di sini dan makan santai. Ayo ngobrol bersama. Lalu apa? Bagaimana kalau kamu menghubungi Xiao Xiao lagi?
Saya tidak akan makan nasi Chen Lao. Aku berangkat dulu. Hei, aku sedang tidak mood untuk kencan sekarang. Saya harus memanfaatkan seluruh waktu untuk menghasilkan uang. Hasilkan banyak uang untuk mengobati penyakit ayah saya. Apakah orang ini jujur? Saya membeli begitu banyak barang antik darinya. Dia bahkan tidak memberiku kehormatan untuk makan. Hahaha. Di mana Anda akan menggali harta karun hari ini? Rasanya seluruh Jiangcheng telah ditambang oleh saya. Cuci mukamu dulu. Terakhir kali lenganku yang gemetar membawaku ke kuburan massal. Kemana kamu akan pergi kali ini? Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi, bukan? Kemana kamu akan membawaku kali ini? Itu tidak akan datang lagi, kan? Tanganku. Bagaimana kamu membawaku ke tempat ini? Saya pernah mendengar tentang lokasi konstruksi ini sebelumnya. Dikatakan bahwa sebuah lubang pembuangan besar tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang. Banyak yang bilang tempat ini angker. Akibatnya, properti ini hancur. Sejauh ini belum ada yang berani mengambil alih. Mengapa kamu membawaku ke sini? Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terdeteksi, kemudian diguncang oleh gaya magnet. Ternyata tanganku membawaku untuk menggali harta karun. Ada sesuatu di bawah tanah di sini, ayo coba lagi. Tak terduga. Sebenarnya ada tembok kota kuno yang megah di bawah tanah. Atau tembok kota kuno dinasti Dao. Saya pernah mendengar tentang dinasti ini. Tampaknya itu adalah negara yang menggunakan kekerasan. Dia selalu terlibat dalam perang asing. Meski tembok kota ini bukan barang antik. Tapi itu harus bernilai tinggi. Halo kurator. Saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang dinasti Dao? Dinasti Dao merupakan dinasti yang menjunjung tinggi seni bela diri. Dari dinasti pedang hingga kehancuran, kami berperang. Sejauh yang saya tahu. Saat dinasti ini hancur, tentara masih bergerak ke timur dan barat. Dan tembok kota dibangun oleh dinasti mereka. Tidak bisa dihancurkan. Sulit bagi musuh asing untuk menyerang. Jika bukan karena pemberontakan internal musuh, dinasti ini pasti akan bertahan lebih dari 100 tahun. Mengapa Anda tertarik dengan dinasti ini? Ya, saya menemukan reruntuhan tembok kota kuno dari dinasti ini. Tidak tahu museum kami. Apakah Anda tertarik menggali arkeologi? Apa yang Anda temukan tentang tembok kota kuno mereka? Hahaha, tentu saja aku tertarik. Jika terpelihara dengan baik, pastinya memiliki arti penting lintas era. Beritahu aku di mana itu. Aku harus memberitahumu alamatnya. Tapi aku tahu. Anda ingin membalas dendam, bukan? Jangan khawatir, asalkan terpelihara dengan baik, kebaikan Anda akan sangat diperlukan. Kemudian datanglah ke gedung yang belum selesai di Xicheng. Hei ini. Kamu tidak akan memberitahuku. Tembok kota kuno dinasti Dao, tepat di bawah bangunan yang belum selesai ini. Anda dapat menebaknya. Tepat di bawah sini. Meski apa yang kamu katakan itu benar. Jika penggalian tembok kota kuno dilakukan, aku akan meledakkan gedung yang belum selesai ini. Itu akan menghabiskan banyak uang. Ini akan menjadi angka astronomi. Saya tahu. Tapi saya hanya memberikan alamat ini. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya bukanlah urusanku. Kalian agak licik, oke? Selama kamu berjanji, ada tembok kota kuno di bawah bangunan yang belum selesai ini. Saya akan melaporkannya kepada atasan. Lamar saja. Hancurkan bangunan yang belum selesai ini. Sepotong kue. Jangan khawatir, saya jamin dengan kepala saya. Dan, Anda juga dapat meminta orang-orang Anda untuk datang dan menemuinya terlebih dahulu. Bagus, tapi pahala Anda tidak bisa diberikan kepada Anda sebelumnya. Karena kamu tidak memberitahuku. Tembok kota kuno ini berada di bawah bangunan ubin yang lapuk. Itu tidak akan berhasil, kurator. Anda tidak akan membalaskan dendam saya. Aku tidak akan memberitahumu. Berapa meter di bawah tangga ini? Tembok kota kuno bisa digali. Ketika saatnya tiba, rakyatmu akan sia-sia. Saya melihat kepercayaan diri yang tak tertandingi pada Anda. Ini juga membuatku mencintaimu. Membangkitkan rasa ingin tahu yang sangat kuat. Dari fosil dinosaurus pertama hingga makam kuno. Ke tembok kota kuno saat ini. Anda telah menunjukkan misteri yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Bisakah kamu memberitahuku apa kemampuanmu? Bisakah kamu menemukan barang ini? Katakan yang sebenarnya. Ini tanganku. Tidak ingin mengatakan lupakan saja. Setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Saya tidak akan bertanya lebih jauh. Mungkin ini 500.000 sebagai pembayaran di muka.
Tunggu sampai tahap selanjutnya. Tembok kota kuno telah digali. Saya akan mengajukan hadiah 3 juta lagi untuk Anda. Oke? Tidak peduli seberapa marahnya kamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Tangan. Karena kamu bisa mengajakku berburu harta karun. Itu berarti Anda spiritual. Bisakah kamu mengantarku ke sana lain kali? Menggali harta karun lainnya? Saya sangat membutuhkan uang. Tanganku membawaku ke sini. Mungkinkah ada harta karun di bawah tempat ini? Aku meniduri dasar tempat sampah ini. Ada banyak hal baik. Mahkota yang dikenakan oleh kaisar kuno. Pedang yang digunakan oleh kaisar kuno. Ada juga 5 berkah yang bisa menggerakkan jutaan pasukan. Yang terpenting adalah kupon besi bebas kematian. Jika semua hal ini terungkap, tidak cukup untuk menimbulkan keributan. Pemuda. Anda sudah lama berada di sini menyaksikan kami memilah sampah. Ada apa denganmu? Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya lapar. Aku akan jongkok di sini sebentar. Jika Anda lapar, saksikan kami memilah sampah di sini. Kamu pasti belum makan selama beberapa hari haha. Ayo nak. Pergi beli roti. Cepat tinggalkan tempat ini. Ayah saya juga seperti ini ketika saya masih kecil. Saudaraku, beri aku 10 yuan. Biarkan saya membeli roti kukus untuk dimakan. Terima kasih, Paman. Tapi aku tidak lapar. Kakiku lemah sekarang. Itu sebabnya saya berjongkok dan berkata saya lapar. Saya berangkat sekarang. Paman. Kamu adalah orang baik. Mengambil benda dari udara. Keluarlah sayangku. Berapa banyak saudara laki-laki? Kami telah memperhatikan orang ini selama beberapa waktu. Apakah kamu melihatnya? Bagaimana dia mendapatkan barang antik itu? Rasanya seperti ajaib. Barang antik itu tiba-tiba muncul. Keempat hal ini bertambah. Saya kira itu bisa dijual dengan harga setinggi langit. Saya menjualnya kepada Tuan Chen. Atau memberikannya kepada bos Mu Yun untuk dilelang? Akan lebih tepat jika diserahkan kepada bos Sotong untuk dilelang. Dengan cara ini Anda akan tahu nilai spesifik dari keempat harta karun ini. Alih-alih harga tetap Tuan Chen, ya? Hei, saudaraku, orang itu akan pergi. Haruskah kita mengikuti atau melakukan hal lain? Tidak ada gunanya mengikuti mereka secara rahasia. Lagi pula, saya tidak tahu bagaimana dia mengubahnya. Pergi saja dan ambil dan pergi. SSST jangan berteriak. Saudara hanya ingin uang. Mengapa saya selalu dirampok jika saya tidak meminta seks? Karena kamu punya. Tian Bei selalu memberiku sesuatu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku takut dengan hidupmu. Tidak ada bunga kehidupan. Hei. UPS. Saya pikir dia satu-satunya. Saya tidak menyangka akan ada pembantu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayolah aku. Ambil barangnya. Semuanya barang antik. Haha. Ayo, anak ini sudah berlatih. Datang dan lindungi aku. Datang dan lindungi aku. Saudaraku, kita juga tidak bisa mengalahkannya. Takut sampai kencing. Lalu bagaimana cara meniru perampokannya, Sob? Ini juga pertama kalinya bagi saya. Saya tidak terlalu terampil. Saudaraku, tolong maafkan aku. Saya tidak berani lagi, saudara. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku punya bayi? Saya baru saja pergi memancing di danau bersama saudara-saudara saya hari itu. Lalu aku melihatmu memunculkan mutiara bercahaya dari udara tipis. Hanya ingin mencoba keberuntunganku. Saya tidak menyangka akan ditemukan oleh seseorang jika saya sangat berhati-hati. Saudaraku, apa yang kamu lakukan dengan pisau itu? Saya baru saja gagal dalam perampokan. Kamu tidak perlu membunuh orang dan membungkam mereka, saudaraku. Tapi rahasianya adalah saya bisa menyulap barang antik. Tidak dapat ditemukan. Aku bersumpah, aku tidak pernah memberitahu orang lain. Hanya saudara-saudara kita yang tahu. Saya belum punya waktu untuk memberitahu siapapun.
Kakak sangat baik. Tapi hanya bisu. Saya tidak akan memberitahukan rahasianya kepada siapapun. Dian ini tidak menginginkannya. Kakak, aku salah. Saya tidak ingin kakak. Ah. Andai saja saya tidak kekurangan uang, aku pasti sudah mengumpulkan kalian semua. Halo Bos MU. Apakah kamu belum istirahat? Saya sudah menghubungi Anda tentang pelelangan. Besok malam di lobi rumah lelang Vito. Jangan lupa untuk berpartisipasi dan melalui hubunganku. Lelang ini. Saya hanya memotret batu giok dan manik-manik es berlapis kaca Anda. Itu bagus, akhirnya dilelang. Tapi Bosmo, bisakah kami menambah lot lagi pada lelang ini? Saya masih memiliki beberapa barang antik di sini. Apa itu? Jika nilainya rata-rata, jangan dipamerkan. Itu adalah cincin bebas magnet jimat harimau, pisau sup dan mahkota. Apa? Yang Anda sebutkan semuanya barang antik langka. Terserah, keluarkan saja dan itu akan mengejutkan seluruh lingkaran barang antik. Memang benar, jika Anda punya waktu, saya akan membawa barang itu ke toko Anda sekarang. Biarkan Anda melihatnya. Saya kebetulan berada di toko. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Ini adalah jenis harta karun yang kamu sebutkan, ya? Buka dengan cepat dan biarkan saya melihatnya untuk waktu yang lama. Saya pikir kamu berbohong kepada saya. Tidak menyangka itu benar. Jika 4 harta karun ini muncul di rumah lelang secara bersamaan, saya yakin pasti akan mencapai peningkatan tertinggi dalam sejarah. Benar sekali, dan komisi Anda akan dibayarkan pada saat itu juga. Itu juga akan melebihi imajinasi Anda. Baiklah, simpanlah 4 harta karun ini bersamaku untuk saat ini. Saya akan menilainya di rumah lelang besok. Kemudian percayakan mereka ke rumah lelang. Kalau begitu aku pergi dulu. Lin Feng. Saya memiliki keempat harta karun ini. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri sepanjang malam? Saya percaya kamu. Saya juga percaya pada karakter Anda. Terima kasih sanak saudara. Jika Anda benar-benar mengambil barang-barang Anda dan melarikan diri dalam semalam, maka saya hanya bisa menganggap diri saya tidak beruntung. Kemudian gunakan tanganku untuk terus menggali. Saya sudah menggunakan jimat harimau Tangdao, mahkota dan tiket besi bebas kematian semuanya diserahkan ke rumah lelang. Penilaian oleh kepala penilai lelang Feng Lao. Semuanya benar. Tapi dia bilang dia mengenakan komisi 30%. Dan mereka menantikan pelelangannya. Tentu saja, jika Anda menyimpan fotonya. Tuan Feng juga mengatakan dia akan membatalkannya. Pokoknya, Anda tidak bisa mengatakannya. Semuanya, harap diam. Lelang ini akan segera dimulai. Ratu Lebah, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini. Tapi ini semua tentang Jade Liu yang Anda bicarakan. Dari Li Bingzu. Anda harus cepat dan mengajukan koleksinya untuk ditawar. Itulah finalnya. Sebelum melakukan manik-manik es batu giok mengkilap. Kami juga sudah menyiapkan 4 lot untuk dilelang. Saya harap Anda menyukainya. Semuanya. Ini adalah mahkota. Lulus penilaian resmi oleh kepala penilai harta karun saya. Milik dinasti Gurun. Mahkota Kaisar. Aku akan pergi ke mahkota Kaisar. Dinasti Gurun. Saya telah membaca sejarah tidak resmi. Saya kenal Tuan Feng dari dinasti ini. Berapa harga awalnya? Tawaran awal 1 juta. Tiap kenaikan harga minimal 100.000, maka saya bayar 1,5 juta. 1,6 juta, 1,8 juta. Semuanya, mahkota ini. Aku sudah menyukainya. Saya ingin mengambil foto dan memberikannya kepada kakek saya sebagai hadiah ulang tahun. Anda semua tahu bahwa dia akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Jadi tolong beri saya lebih sedikit uang dan wajah. Karena uang dan pencerahannya lebih sedikit. Kemudian hadapi keluarga Qian, keluarga miliarder. Mahkota ini harganya lebih murah. Ya, Qian Xiao suka dan berbakti. Kami mendukung Anda. Saya juga tidak akan mengambil gambar. Terima kasih. Saya akan menawar 2 juta untuk mahkota ini dan mengumumkannya. Apakah ada yang menawar? Jika tidak, kalau begitu saya hanya punya 2 juta. Siapakah orang yang memiliki sedikit uang untuk pertama kalinya? 1 kalimat mengurangi nilai mahkota. Tapi mahkota saya harusnya lebih dari 2 juta. Tentunya uang dalam jumlah kecil ini adalah harga terendah. Tembakan tertinggi, nilai 2 juta kedua kalinya. 2 juta 5 juta. Siapa ini? Tuan Qian baru saja mengatakan ini. Beri dia wajah dan berhenti menawar. Tak satu pun dari orang-orang ini yang menawar. Hanya orang ini. Siapa yang memberinya keberanian untuk keluar dan menawar? Artinya tidak memberi uang dan kehilangan muka, bukan? Tapi melihat wajahnya, mereka juga tidak terlihat seperti orang-orang di kalangan generasi kedua yang kaya. Mengapa Anda tidak diperbolehkan memotret barang Anda sendiri? Apakah ada aturan di pelelangan bahwa Anda tidak boleh melelang barang Anda sendiri? Tidak ada aturan seperti itu. Tapi setelah Anda menaikkan rak,
Bagaimana jika Qian Xiao tidak mengikuti? Maka bukankah Anda akan menghancurkannya dengan tangan Anda sendiri? Jika Anda memukulnya dengan tangan Anda sendiri, pukullah dengan tangan Anda sendiri. Saya pikir harga mahkota itu jauh lebih dari 2 juta. Jadi saya tidak mengizinkan siapapun menggunakan identitasnya. Ayo turunkan harga barang-barangku. Saya bisa memahami keinginan Anda untuk menjual dengan harga tinggi. Dia takut jika mendapat uang, dia tidak bisa menembak lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jika dia tidak mengambil fotonya, pasti orang lain yang melakukannya. Jika tidak ada orang lain yang mengambil gambar. Kalau begitu, aku akan membeli barang-barangku sendiri. Sungguh pria yang mendominasi. Saya baru saja berbicara. Jangan hormati dia, semuanya. Anda harus menghormati saya. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah keluarga Qian. Menurutku mahkota ini cukup bagus. Jadi saya hanya ingin membelinya dan memainkannya. Oke, lagi pula, kenapa aku harus memberimu wajah? Saya perlu memotret apa yang saya suka. Apakah Anda memiliki pertanyaan? 8 juta. Jika Anda punya nyali, ikuti terus. 10 juta itu sangat berat. 15 juta saya tidak percaya. Siapa yang berani Anda temui dengan orang asing ini? Beraninya kamu menghadapi Tuan Qian? Tampaknya orang dengan uang lebih sedikit ini sedang online dengan saya. Saya harus menaikkan harga lebih tinggi. Merangsang sifat sombong dan melekatnya. 30 juta, 30 juta. Mahkota ini dijual 30 juta ya Tuhan. Sangat menarik. Menarik. Saya belum pernah melihat Tuan Qian ditekan seperti ini. Luar biasa. 3.500, kamu cukup pandai menaikkan harga. Tapi loh, jika saya tidak menembak lagi, maka Anda harus membayar harga mahkota ini. Jika Anda tidak dapat membayar, rumah lelang akan mematahkan lengan Anda. Sebagai pencungkilan harga. Karena saya berani menaikkan harga, itu berarti saya memiliki kepercayaan diri. Jika Anda tidak ingin menembak, tutup mulut Anda. Windwolf memukulnya. Saya pasti akan memenangkan mahkota ini. Saya belum bilang saya tidak akan menembak. 35 juta masih merupakan jumlah uang yang kecil namun kaya. Saya sudah terlalu malas untuk tidur. Teruslah berteriak dan berteriak, kamu menang. Aku akan memberimu wajah. Mahkota ini milikmu. Anda sadar diri. Pastikan Anda memilihnya dengan benar. Apakah ada orang lain yang menawar? Jika tidak, berat badan saya akan turun. Mari kita ucapkan selamat kepada Qian Xiao. Mendapatkan mahkota dengan harga tinggi 35 juta. Semua orang bertepuk tangan. Tahukah kamu, hanya membuatku takut setengah mati. Saya hampir mengira pos terdepan berhenti syuting. Dia tidak akan mengambil gambar. Kesombongannya telah dimanipulasi oleh saya. Apa yang terjadi? 2 potongan pertama dibuat dengan tangan gemetar. Kenapa hanya tangan kananku yang gemetar kali ini? Kamu. Jangan bergerak. Bahkan jika kamu ingin mengajakku menggali harta karun, saya juga harus siap secara mental. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari kursi? Aku hanya sedikit lapar. Saya lapar, jadi saya berbaring di tanah. Merasa lapar. Ya, saya punya kebiasaan buruk. Aku hanya lapar. Sangat mudah untuk merasa lapar. Tidak apa-apa. Aku akan pergi membeli pancake dan makan buah. Segera kembali. Sial, orang ini baru saja membicarakan harga Taiwan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengacaukannya. Beritahu dia konsekuensi menyinggung mantan majikanku. Gila, aku sakit perut. Keluar dan gunakan toilet. Harap jeda juga lelangnya. Baiklah kalau begitu. Tuan Qian adalah VIP lelang kami, jadi saya bisa memberi Anda wajah. Lelang dihentikan selama 10 menit. Aku mau ke basement tempat parkir ini, sayang. Saya pergi. Ini sebenarnya adalah dekret kekaisaran. Apa yang terjadi? Kenapa kamu masih membiarkanku terus pergi ke pantai dengan kekuatan memotong dengan tangan kananku? Apakah ada hal baik di bawah tanah? Tapi aku baru saja merasakan bahwa selain dekret kekaisaran, sebagian besarnya adalah kotoran. Saya pergi dan benar-benar menemukan urat batu delima yang paling utama. Ini luar biasa. Harga batu rubi didorong oleh spekulasi. Nilainya bervariasi dari beberapa ratus yuan hingga beberapa ribu yuan atau bahkan puluhan ribu yuan. Dan rasakan urat nadi ini. Ukurannya hanya 3-500 botol. Perkiraan awal menyebutkan jumlahnya beberapa miliar. Dan rasakan urat nadi ini. Luasnya hanya 3-500 meter persegi. Perkiraan awal menyebutkan jumlahnya beberapa miliar. Tapi, saya juga tidak bisa mengekstrak urat mineral ini. Mari kita dapatkan dekret kekaisaran terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Carilah peluang dan temukan orang untuk bekerja sama dalam mengembangkan batu rubi. Sekarang saya hanya bisa melihat kata dekret kekaisaran. Konten di sini. Tidak jelas karena erosi waktu. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjualnya dengan harga beberapa dolar dan mengambilnya terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, tali jam akan menjadi koleksi bagus di dinding. Tuan muda, dia hampir mengira dia telah melarikan diri ke sini.
Ini tidak seperti Anda akan memukul saya tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Apa maksudmu? Apa yang Anda maksud dengan berani bertanya? Sengaja kunaikkan dan turunkan tanpa memberi warna apapun padamu. Saya tidak tahu kengerian tuan muda ini. Pukul aku sampai mati, itu sangat sulit. Kamu. Aku akan mematahkan pedangnya dengan tangan kosong. Sangat mengagumkan. Wah, jangan gila. Sungguh menakjubkan bisa bertarung. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuhku, aku akan menghadiahi seluruh keluargamu. Anda berani memukul saya. Anda? Saya tidak punya permusuhan atau permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda membawa pengawal untuk menindas saya? Siapa yang menindas siapa sekarang? Saya tidak ingin memprovokasi Anda. Mengapa Anda membawa orang untuk memprovokasi saya? Kamu. Apakah menurut Anda hebat karena punya uang dan latar belakang? Kakak laki-laki. Jangan pukul. Memukul seseorang adalah perilaku paling kasar. Bukankah kamu membawa orang untuk mengalahkanku terlebih dahulu? Aku tidak pernah memukulmu. Jika Anda punya kemampuan, Anda bisa menunjukkannya di kompetisi. Lebih mampu dari saya. Bagaimana Anda ingin membandingkannya? Tentu saja ini lebih pada sumber daya finansial. Siapa yang bisa membeli semua barang di lelang? Jika kalah, Anda harus meminta maaf kepada pemenang. Dan saya harus meminta maaf secara terbuka di pelelangan. Apakah orang ini bodoh? Semua tanah itu dipercayakan kepada saya untuk dilelang. Tapi kualitasnya pas. Saya bisa menaikkan harga secara terbuka, oke? Oke. Haha, ini pertaruhan. Saya mengambilnya jika kamu menang. Aku hanya ingin minta maaf padamu. Oke. Kalau begitu ayo kembali dan lanjutkan pelelangannya sekarang. Saya akan memberitahu Anda sumber keuangan saya. Tak tertandingi. Apakah kamu merasa lebih baik ya? Itu lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya melihat Anda dan Tuan Qian datang dari depan dan belakang. Lihatlah bekas tamparan besar di wajahnya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Pengawalnya memukuli saya dan kemudian saya memukulinya. Tidak mengherankan. Lagi pula, aku bertaruh dengannya. Ayo bertaruh siapa yang bisa mendapatkan item ini. Yang kalah harus meminta maaf kepada pemenang, bukan? Mengapa saya semakin bingung ketika saya semakin mendengarkan apa yang harus dipertaruhkan? Mari kita lihat siapa yang mempunyai uang untuk membeli kembali tanah tersebut, ya? Tapi semua item lelang itu dipesan oleh Anda. Juru lelang sepertinya tahu itu Anda. Jadi apa gunanya? Ini sangat masuk akal. Dengan cara ini, saya bisa menaikkan harga dan menurunkan harga secara terbuka. Kemudian Anda bisa menjualnya dengan harga bagus. Oh begitu. Mereka yang punya sedikit uang adalah mereka yang peduli dengan wajah. Jika Anda memukulnya, bagikan. Maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh kalangan. Jadi saya ingin Anda meminta maaf secara terbuka. Tapi Anda benar-benar mendapatkan sesuatu. Tak terduga. Kamu masih seorang pria berkulit gelap. Tapi beritahu Xiao Qian. Lot itu dipesan oleh Anda. Dia sangat marah hingga menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Tenang. Dia adalah musuh besar di mataku sekarang. Tonton pertunjukannya. Sekarang Qian Xiao telah kembali dan pelelangan berlanjut. Sekarang untuk lot kedua. Gila aku sedang terburu-buru. Jangan memakainya satu persatu dan mengambilnya bersama-sama. Disajikan bersama. Apakah Anda punya pendapat tentang proposal pos terdepan? Tidak, tidak. Oke, ayo kita bunuh Hufu dengan pisau panjang. Menghindari kematian burung besi. Harap membawa 4 merek produk batu giok, kaca, dan manik-manik es. Keempat merek tersebut adalah Hufu Sugar Knife. Kupon besi bebas kematian dan manik-manik es kaca giok. Setelah penilaian otoritatif saya sendiri, harta karun yang tak tertandingi, perkenalan yang luar biasa. Ada total 19 manik-manik es berlapis batu giok. Gelar Kaisar Fei. Pakai bersama. Nilainya bisa dibayangkan. Anda bisa mendapatkan kupon katun, sutra dan besi. Siapa yang akan mengambil ini kembali sebagai kenang-kenangan? Itu jelas masuk akal. Dan manik-manik es kaca zamrud. Saya ingin membawanya kembali ke kekasih kecil saya. Saya datang ke sini hanya untuk manik es berlapis batu giok ini. Saya harus mendapatkan iPhone kali ini. Berapa harga lelangnya? Lelang kali ini akan kami lakukan dalam format paket. Tidak ada harga yang lebih rendah yang terlibat sekarang, maka jangan menaikkan harganya. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Oke, saya suka metode penawaran ini. Kalau begitu biarkan aku mulai dulu. Saya akan membayar 10 juta. 10 juta? Anda cukup pandai memanfaatkan celah. 4 lot ini. Keluarkan siapa saja setidaknya 10 juta. Saya menawarkan 30 juta. Saya menawarkan 50 juta hingga 52 juta. Semuanya, beri aku aja. 4 lot ini. Saya suka semuanya.
Saya ingin memotretnya dan memberikannya kepada kakek saya untuk digunakan sebagai sumber kekuatan. Saya menawarkan 53 juta. Tolong berhenti mengambil gambar. Keluarga Qian akan mengingatmu. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan lebih sedikit uang. Jangan biarkan kami mengambil gambar. Lalu kita menginginkan hal-hal ini juga. Ya, lebih sedikit uang. Tadi kamu bilang kamu tidak mengizinkan kami memotret mahkota itu. Kami semua memberimu wajah. Kami tidak akan menembak lagi. Anda tidak mengizinkan kami mengambil foto dari 4 item ini. Apakah ini menarik? Anda selalu menggunakan keluarga Anda untuk menindas kami. Jika Anda tidak memiliki hubungan ini, kamu bukan siapa-siapa di mata kami. Itu karena Anda mengira Anda adalah kaisar. Kami akan mendengarkan Anda apapun yang Anda katakan. Bersenandung. Maka Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda dapat melanjutkan penawaran, tapi ingat. Setelah syuting, dia akan menjadi musuh keluarga Qian kita. Apakah ini akan difilmkan atau tidak? Jumlah uang ini telah dihitung. Jika kita terus memotret ini akan menjadi musuh keluarga Qian. Hei, Tuan Qian selalu sombong dan mendominasi. Saya tidak ingin perusahaan saya ditindas oleh keluarga Qian. Saya juga tidak ingin ditekan. Saya tidak akan memotret lagi. Jadilah hakim yang jujur. Kalau begitu lupakan saja, saya juga tidak akan memotret. Tidak perlu menyinggung perasaan Qian Xiao karena ini. Saya tidak punya cukup uang untuk 4 produk bermerek ini. Saya berharap Anda sukses. Terima kasih semuanya. Anda semua adalah orang-orang yang cerdas. Dia juga orang sukses yang tahu bagaimana melakukan sesuatu. Tunggu hingga lelang ini berakhir. Daftar keluarga Qian kami. Aku akan memberimu beberapa untuk dibuat. Terima kasih atas uangnya. Sialan orang ini. Mereka menggunakan status mereka untuk menurunkan harga kami lagi. Orang ini sangat jahat. Tuan Qian adalah tuan muda dari keluarga miliarder. Sejak dia berbicara, tentu saja, semua orang ingin memberinya wajah. Selain itu, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Lagi pula, 53 juta itu cukup banyak. Terlihat terbuka. Bagaimana saya bisa melihat dengan jelas? Angka 53 juta ini merupakan angka yang sangat besar bagi orang awam. Tapi itu tidak cukup bagiku. Saya butuh lebih banyak uang sekarang. Tidak ada yang menawar untuk 4 lot ini. Palu jatuh. Tuan, kamu memang begitu. Ini, dia adalah pria yang tahu bagaimana menggunakan latar belakang dan koneksinya. Hahaha. Ayolah, aku tidak sabar. Saya menawarkan 1 miliar. Apakah kamu gila? Saya baru minta 53 juta. Anda membayar 1 miliar. Saya akan membayar 1,2 miliar. Jika Anda belum menawar, itu artinya aku menang. Jika bukan karena penemuan urat ruby sebelumnya, saya juga tidak berani mematok harga setinggi itu. Apakah Anda punya banyak dana? Saya ingin pergi ke verifikasi modal. Memeriksa dananya. Tuan, jika lelang Tuan Lin berhasil. Tapi saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Kemudian juru lelang akan mematahkan kakinya sebagai hukuman. Oleh karena itu, langkah verifikasi modal bisa diabaikan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan medali emas. 1,3 miliar. 2 miliar kamu. Meskipun aku bilang aku akan bertaruh denganmu. Tapi aku tidak menyangka. Beginilah caramu pulang bersamaku. Momentum Anda lemah. Sepertinya kamu juga tidak bisa melakukannya. Bukankah orang ini bernilai lebih dari 10 miliar? Saya baru saja meneleponnya 2 miliar dan dia sangat marah. Padahal kekayaannya puluhan miliar. Itu semua adalah aset tetap. Arus kas tidak terlalu banyak. Saya khawatir Anda berteriak terlalu tinggi. Dia menyerah dan menolak untuk mengikuti. Apa yang harus saya lakukan? UPS, membuatku khawatir saat kamu mengatakan itu. Tapi dengan karakternya, saya yakin dia akan terus mengikuti 2,1 miliar. Soalnya, bukankah dia hanya mengikutimu, tapi aku tidak akan mengikutimu lagi. Saya tidak bisa berteriak lagi. Hahaha. Kamu menyerah. Saya pikir Anda sangat cakap, Tuan Feng. Lelang hammer drop akhirnya jatuh ke tangan saya. Selamat. Qian Xiao mengirimkan 2,1 miliar ke Tiger Suit Sugar Knife. Tiket bebas kematian. 4 potong manik-manik es berlapis batu giok. Mari kita bertepuk tangan dan memberi selamat padanya. Jika kalah, sesuai kesepakatan di antara kita. Giliran tim Anda yang menghentikan kepalanya terlebih dahulu. Tidak masalah. Apakah Anda bersedia mengaku kalah? Baiklah, beritahu Juyu. Saya baru saja mengalami sedikit pengalaman tidak menyenangkan dengan Qian Xiao. Di sini saya meminta maaf kepada Tuan Qian. Maaf, saya tidak punya cukup uang. Kalian orang dewasa tidak ingat kesalahan penjahat? Hahaha, akhirnya. Yu merasa bangga. Inilah yang kamu dapatkan jika bertarung denganku. Mengapa Anda perlu meminta maaf? Lalu saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkannya. Penyedia lelang ini. Tuan Ling Yunfeng. Tanpa dia menyediakan barang-barang tersebut. Juga tidak mungkin untuk memotret harga tertinggi yang terjual di lelang kami. Apa yang terjadi? Ini. Gila kamu. Apa yang kamu katakan? Lelang hari ini.
Itu semua disediakan oleh bajingan ini, ya? Lebih sedikit uang. Anda telah menggunakan identitas Anda untuk menurunkan harga sebelumnya. Saya khawatir tidak bisa mendapatkan harga yang tinggi. Tidak mengharapkan itu. Akhirnya, Tuan Lin Yunfeng mengajukan penawaran kepada Anda. Itu sebabnya harganya sangat tinggi. Tidak mengharapkan itu. Akhirnya, Tuan Lin Yunfeng mengajukan tawaran kepada Anda. Itu sebabnya kami mematok harga tinggi. Bagaimana kalau meminta maaf? Aku akan memberimu satu lagi. Sialan, kamu menipu uangku. Lelang kami adil. Anda menawar dengan Tuan Lin Yunfeng. Kita tidak mendapat informasi, jadi ini bukan jebakan. Kesombonganmu lah yang membuatmu kalah telak. Sial, aku tidak syuting lagi. Saya tidak menginginkan hal-hal ini lagi. Kembalikan uang itu padaku. Apakah Anda bersedia mengaku kalah? Jangan sampai kalah. Feng Lang. Masukkan saja uang itu ke rekening saya. Aku berangkat dulu. Tidak masalah. Paling lambat akan masuk rekening Anda besok malam. Bagus 2,1 miliar. Kurangi komisi dari Moyun dan lelang. Saya masih punya 1,05 miliar. Sangat menyenangkan menghasilkan uang kali ini. Ayo pergi. Saudara Yunfeng akan menjadi miliarder mulai sekarang. Apakah Anda ingin mentraktir saya makan? Apa yang terjadi lagi? Mungkinkah tangan kirinya mengetahui bahwa ia terlindungi? Saya tidak punya waktu hari ini. Mari kita bicarakan nanti ketika kita punya waktu. Dia benar-benar pria baja yang lurus. Setelah menghasilkan banyak uang, saya bahkan tidak ingin pelit soal makan. Bawa aku ke sini dengan tangan kirimu. Sepertinya ada harta karun di bawah danau ini. Apa yang terjadi? Merasakan tanah tidak pernah menyakitiku sebelumnya. Oh, bagaimana itu bisa membuatku berdarah? Induksi super. Jelajahi lagi. Mempercepat eksplorasi. Berikan padaku. Kedalamannya sudah 1000 meter. Apa yang ada di bawah tanah? Satu es dan satu dingin. Ada juga yin yang tai chi. Sepertinya saya melihat sebuah batu. Ah, ternyata itu adalah meteorit. Dan meteorit ini. Itu ada di sini 100.000 tahun yang lalu. Ah, benda ini pasti ada. Aku harus menangkapnya. Harus menangkapnya. Ah, mengambil benda dari udara. Keluarlah meteoritku. Ah, itu memang meteorit dari luar angkasa. Ini mengandung energi yang sangat besar. Kurator museum pasti tertarik. Saudara Lin, telepon Anda datang secara kebetulan. Saya sudah melamarnya dari atas. Bangunan yang belum selesai di Siceng itu bisa dihancurkan suatu hari nanti. Lalu, kita kemudian bisa menggali tembok kota kuno. Itu bagus, penonton. Aku akan meneleponmu kali ini. Ada bayi yang ingin kuberitahukan padamu. Anda pasti akan tertarik. Itu nada bicaramu. Anda pasti mendapatkan sesuatu yang bagus, bukan? Katakan padaku jenis meteorit apa itu. Meteorit luar angkasa. Meteorit jenis apa yang kamu bercanda? Hal ini sangat jarang terjadi. Kami sudah saling kenal begitu lama. Kapan aku berbohong padamu? Disitulah alamatnya. Saya akan segera pergi ke sana. Apakah kita harus menyepakati remunerasi terlebih dahulu? Saudaraku, kapan aku melewatkan upahmu? Ya, tapi Anda tidak memberi cukup setiap saat. Bolehkah membicarakan barangnya? Jika itu benar-benar meteorit, Anda harus memahami bahwa itu milik negara, bukan? Saya tahu. Kalau tidak, aku tidak akan meneleponmu, kan? Ayo temui aku di Waduk Jiangcheng, oke? Ah,
Di mana meteoritnya? Tunjukkan padaku. Ini dia. Bukankah ini hanya kerikil? Saudaraku, aku melakukan kesalahan kali ini. Lihatlah tanaman es di sini. Dan tanaman di sisi lain yang dibakar menjadi abu-abu emas. Bukankah ini semua mahakarya meteorit? Ah, hei. Aduh, panas sekali, panas sekali, panas sekali. Oh, dingin sekali, dingin sekali, dingin sekali. Aduh, itu menarik. Saya harus mempelajarinya dengan cermat. Ah. Hei, hei, hei. Hei. Ah. Ya. Tertawa. Ah. Hei ya. Itu adalah meteorit. Menurut catatan dan referensi yang ada di buku tersebut, ini adalah pecahan meteorit tersebut. Ia bertabrakan dengan planet lain dan jatuh ke bumi. Ya kamu. Memberikan kontribusi besar untuk Daxia. Kenapa ada begitu banyak teknologi hitam saat ini? Semua didapat dari meteorit. Hadiahmu pasti sangat diperlukan kali ini. Setidaknya 10 juta sebagai basis. Banyak sekali, itu sudah pasti. Signifikan. Kontak saya saat ini telah memblokir tempat ini. Biarkan tim peneliti ilmiah datang. Kapan 10 juta itu diterima? Aku bisa memberikannya padamu sekarang, tapi itu gelap. Melewati formalitas dan prosedur juga akan memakan waktu. Itu saja, saya akan memberikannya kepada Anda besok sesegera mungkin. Hai kurator, saya punya dekrit di sini. Saya tidak tahu apakah museum kita membutuhkannya. Saya mengandalkan dekrit kekaisaran. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak hal baik? Datang dan tunjukkan padaku. Nah, Ling Yunfeng menjilat benda-benda surgawi dengan keras. Anda benar-benar membatalkan dekrit kekaisaran. Jika ini rusak, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Bukankah pakaianku terlalu kecil? Lihatlah dekrit kekaisaran. Hanya ada kata dekrit kekaisaran. Jika ini tidak berharga, sumbangkan saja. Saya mengandalkan Lin Yufeng. Kamu memberiku terlalu banyak kejutan hari ini. Ini adalah dekrit tanpa kata-kata. Dekrit tanpa kata-kata. Saya telah menonton banyak acara TV di sini. Saya belum pernah mendengar sejarah suci tanpa kata-kata. Jadi berapa nilainya? Anda tidak memahami hal ini, bukan? Ini adalah masa jatuhnya dinasti Daqi. Dekrit terakhir. Sayang sekali. Kota kekaisaran hancur bahkan sebelum kaisar dapat menulis tentangnya. Jadi itu menjadi kata non-cercaan pertama dalam sejarah. Tapi ini adalah dekrit kekaisaran yang mempunyai arti penting. Jadi itu saja. Hei, berapa nilainya? Apakah Anda tidak ingin menyumbang ke museum kami? Apakah itu sumbangan jika tidak berharga? Ini sangat berharga sekarang. Tidak masuk akal jika Anda tidak menimbulkan spekulasi di rumah saya. Dan itu diturunkan dari nenek moyang saya. Apa pekerjaan nenek moyangmu? Seorang pejabat. Saya mendengar apa yang kakek saya katakan. Haha, dia mengambil ini saat perang. Kalau tidak, aku akan tahu dari mana asalnya. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak hal? Hanya ingin uang. Itu saja, ini adalah dekrit kekaisaran. Saya akan mengajukan 5 juta untuk Anda. Sementara itu, Anda mendapat posisi di museum kami. Untuk apa pekerjaan itu? Pakar harta karun kehormatan. Apakah Anda perlu berangkat kerja tepat waktu? Saya suka kebebasan. Saya tidak terlalu suka pergi bekerja. Haha. Tidak perlu, tidak perlu. Bekerja tepat waktu dan memberi Anda gaji dan tunjangan setiap bulan. Tapi ada permintaan kecil. Akan ada hal-hal baik nanti. Hubungi saya sesegera mungkin. Senang rasanya mendapat pekerjaan gratis. Baiklah kalau begitu kamu boleh pergi. Di mana kontak saya? Blokir tempat ini. Oke, kalau begitu aku berangkat. $1,05 miliar yuan telah masuk ke rekening kartu bank. Ditambah puluhan juta yang saya peroleh sebelumnya. Ada hampir 1,1 miliar aset. Kabar baik dari Yunfeng. Tim medis asing itu. Katanya asal uangnya ada. Anda bisa terbang besok. Berapa biaya keseluruhannya? Hubungan mengikuti hubungan. Komisi awal 150 juta. Biaya pengobatan secara keseluruhan. Total dibutuhkan 950 juta. Anda juga perlu membayar deposit sebesar 500 juta yuan di muka. Tapi Anda harus siap secara mental. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80%. Yunfeng, bisakah kamu mengumpulkan uangnya? 950 juta ditambah 150 juta. Ini akan menghilangkan semua uang yang saya hasilkan. Itu tidak cukup. Zhang bertanggung jawab. Biarkan saja tim medis ini datang. Saya bisa mendapatkan uang. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang ilegal. Uang sebanyak ini bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh orang biasa. Jangan khawatir, Ketua Zhang. Saya baru saja membuka perusahaan dengan teman-teman saya. Menghasilkan cukup banyak uang. Saya bisa mengumpulkan uang ini. Saya akan memberikan deposit ini kepada Anda sekarang. Hei, itu tidak akan berhasil. Rumah sakit kami memiliki peraturan. Anda tidak dapat meminjam uang secara pribadi dari keluarga pasien. Anda melakukan ini.
Transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera mengirimkan nomor rekeningnya kepada Anda. Apa yang terjadi? Lenganku bergetar. Kali ini kakiku mulai bergetar saat berada di tanah. Apakah ada harta karun yang sangat besar? Gedung terkenal Jiangcheng, gedung grup tambang Jiangcheng. Sepertinya ada harta karun di sini. Sebuah tambang perak muncul 100 meter di bawah tanah. Sebuah tambang emas muncul 500 meter di bawah tanah. Sebuah tambang besi muncul 800 meter di bawah tanah. Sialan. Tambang emas atau perak ini, 3 tambang biji besi muncul pada saat bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecerdasan alam sungguh menakjubkan. Tapi ini semua adalah urat mineral. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya. Oh benar. Ini semua milikku jika menjual. Bukankah cukup menjualnya langsung ke Jiangcheng Mining? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jongkok di bawah dalam kelompok perusahaan kami di tengah malam. Apakah Anda mencoba mencuri sesuatu? Pergi sekarang atau polisi akan menangkapmu. Bukan dua satpam, saya bukan pencuri. Saya di sini untuk menemui bos Anda. Ah, cari bos kami. Apakah kamu sakit jiwa? Kok bisa tengah malam? Saya turun ke perusahaan lain untuk mencari bosnya. Keluar dari sini sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya tidak sakit jiwa. Saya bersama bos Anda. Ada masalah besar yang bernilai puluhan miliar untuk dibahas. Jadi saya hanya bisa datang ke sini pada malam hari. Kamu bodoh sekali. Cepat pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aku mengirimmu ke jeruk, bukan karena kamu jahat. Kenapa kamu begitu jahat? Saya ahli harta karun kehormatan museum. Saya menemukan harta karun dan saya ingin berbicara dengan bos Anda. Apakah ada masalah? Apakah kamu idiot? Tidak ada hubungannya dengan saya bahwa Anda adalah ahli museum. Bos kami kenal direktur museum. Jika Anda dapat menghubungi Anda bisa bertemu bos kami. Kalau tidak, aku hanya bisa menghajarmu. Maka akan lebih mudah mengirimmu ke seorang pria sejati. Halo kurator. Saya dengar Anda kenal bos Jiangcheng Mining? Tahu, itu murid favoritku. Ada apa, saudara Lin? Aku punya urusan untuk didiskusikan, jadi aku ingin bertemu dengannya. Berbicara tentang bisnis tidak akan menjadi hal yang antik, bukan? Dia juga menyukai barang antik. Tapi kami sudah sepakat sebelumnya. Beri aku sesuatu yang baik dulu. Mengapa kamu datang ke tempat ini untukku begitu kamu berbalik? Anda salah paham dengan kurator. Bukankah saya takut museum Anda tidak bisa memakannya? Siapa yang Anda anggap remeh? Di Jiangeng. Dan ada bisnis barang antik yang tidak mampu dibayar oleh museum kami. Satu tambang untuk dijual. Maka Anda harus benar-benar mencari Jiangcheng Mining. Tunggu saja sampai saya segera menghubunginya. Biarkan dia pergi ke perusahaan grup nanti. Oke. Saya telah menghubungi bos Anda. Bisakah kalian berdua berhenti mengusirku? Benar-benar palsu. Itu mobil spesial bosku. Siapa dia? Sangat kuat. Mungkinkah orang ini benar-benar meneleponku? Anda adalah apa yang dikatakan guru kurator saya. Pakar Ling Yunfeng itu. Guru saya, kurator, yang memberitahu saya. Anda ingin berbicara dengan saya tentang penjualan pertambangan? Silakan datang ke kantor saya untuk mendiskusikan situasi spesifik. Saya tidak akan pergi ke kantor lagi. Saya sedang terburu-buru. Mari kita singkat saja ceritanya. Oke? Katakan padaku, itu saja. Itu di bawah gedung tambangmu. Ada urat yang berisi biji emas. Biji perak dan besi. Hahaha. Pakar Ning, apakah Anda bercanda? Ini adalah gedung penambangan. Bisnis utama saya adalah pertambangan. Kamu bilang ada tambang emas di bawah rumahku. Biji batu dan besi. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Selain itu dari segi teknis. Tidak mungkin ketiga urat mineral ini bisa bersatu. Bisakah kamu mengenal guruku? Bisakah Anda menelepon saya dan memberi saya petunjuk ini? Uang ini dianggap sebagai biaya konsultasi. Pulanglah dan cepat tidur. Jangan buang waktuku di sini. Kamu tidak percaya padaku. Ahli Ming. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku mempercayaimu? Mengatakan ini hanyalah sebuah fantasi.
Fakta bahwa saya bisa memberi Anda 100.000 yuan adalah karena saya. Sejujurnya, demi kurator. Jika tidak, saya akan meminta penjaga keamanan untuk memukul Anda dengan tongkat. Jangan buang waktu dan energi saya di sini. Lalu sejak waktu dan tenaga Anda sudah terbuang sia-sia untukku, lebih baik biarkan pekerja eksplorasi. Mulailah menjelajah di sini. 100 meter ke bawah, 300 meter hingga 800 meter untuk melihat apakah ada tambang emas, biji besi dan biji perak ada. Oke, aku akan memberimu wajah jujur. Jika tidak, aku akan menampar mulutmu 10 kali. Sebagai hukuman. Hei, bawa tim ke perusahaan. Menjelajahi deposit emas, perak dan besi. Emas benar-benar emas. Saya juga menemukan bahwa itu berwarna perak. Saya juga memilikinya. Saya besi. Bos selalu benar. Memang ada lapisan mineral di bawah bangunan kita. Perkiraan awal sangatlah besar. Hai adik kecil. Kami bergerak di bidang sumber daya pertambangan. Saya tidak menyangka itu berada di bawah gedung kita sendiri. Ada harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ada sumber daya mineral di bawah gedung saya. Saya juga menemukannya secara tidak sengaja. Hahaha. Ini adalah penjelasan yang bagus. Mengingat Anda adalah grup saya, urat mineral yang begitu penting telah ditemukan. Saya berencana menjadikan Anda mitra di tambang ini. Tapi aku butuh uang. Berapa banyak yang dibutuhkan? 10 miliar itu terlalu banyak. Bukannya aku tidak bisa memberimu uang ini. Tapi kita harus menunggu sampai urat nadi ini ditemukan. Saya bisa memberi Anda perkiraan nilai produksinya. Dan Anda harus tahu. Jika digali, gedung saya juga perlu dibongkar. Ini juga merupakan sejumlah besar uang. Saya tidak butuh 10 miliar. 1 miliar sudah cukup. Hanya 1 miliar pasang. Saya membutuhkan banyak uang untuk menyelamatkan nyawa ayah saya. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Beritahu saya nomor rekening Anda. Pria yang menarik. Itu harus disembuhkan. Jangan khawatir, Anda sudah membayar semua uangnya. Kami juga menyiapkan dana cadangan yang banyak. Dan di ruang operasi ini. Mereka semua profesional dalam merawat pasien vegetatif. Apa penyakit ayahmu? Pasti akan sembuh. Tapi saya masih khawatir. Hal ini sudah berlangsung selama 6 jam. Melahirkan bayi tidaklah sulit. Kamu terlalu gugup. Bagaimana hubungan operasi semacam ini dengan melahirkan? Setara dengan. Bagaimana operasinya? Operasinya berjalan dengan baik. Dokter mengatakan dia mungkin bangun sekarang. Mungkin juga perlu 2 atau 3 hari untuk bangun. Terima kasih Tuhan. Nah, ayah, kamu akhirnya bangun. Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Tidak sulit, bukan? Kesehatan seorang ayah adalah kebahagiaan terbesar putranya.